siang Pak Roni dan yang lainnya. Hari ini saya dengan Mengganti Cahyadi dengan 52.10112 akan mempresentasikan tentang SQLite. Nah, untuk sejarahnya SQLite dikembangkan pertama kali oleh Richard Hick pada tahun 2000 sebagai alternatif ringan dan mandiri untuk sistem manajemen basis data nasional. Latar belakang dari pengembangan SQLite mencakup beberapa faktor yang mempengaruhi desain dan perkembangannya. Kebutuhan dan sistem database yang ringan pada awal tahun 2000-an, masih ada kebutuhan sistem database yang mudah diimplementasikan, ringan dan tidak membutuhkan infrastruktur server yang rumit. SQLite lahir sebagai jawaban atas kebutuhan ini dengan menyediakan solusi database yang dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi tanpa perlu konfigurasi server terpisah. Fleksibel. SQLite dirancang untuk berjalan di berbagai platform, termasuk desktop dan juga aplikasi perangkat mobile. Hal ini memungkinkan pengembang untuk menggunakan SQLite dalam berbagai konteks, mulai dari aplikasi desktop hingga perangkat mobile dan perangkat Android. Keterbatasan sumber daya. SQLite dirancang dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya seperti ruang penyimpanan dan daya komputasi pada perangkat tertentu, seperti ponsel cerdas atau perangkat IoT. Kecepatan kinerja meskipun ringan, SQLite dirancang untuk memberikan kinerja yang baik dalam kebanyakan kasus penggunaan ini. Ini termasuk waktu respons cepat untuk operasi pembacaan penulisan serta dukungan untuk transaksi. Requirements yang diperlukan adalah prosesor yang cukup untuk menjalankan perangkat lunak pengembangan seperti editor code dan IDE dengan lancar. Sebagian besar laptop modern dilengkapi dengan CPU yang cukup kuat untuk kebutuhan pengembangan. Memori yang cukup untuk menjalankan aplikasi pengembangan dengan nyaman, memiliki RAM yang cukup untuk membantu dalam menjalankan editor code, IDE, browser, dan mungkin juga beberapa instance SQLite atau database lainnya secara bersamaan tanpa mengalami kinerja yang terpengaruh. Ruang penyimpanan yang cukup untuk menyimpan proyek-proyek pengembangan. Meskipun SQLite menggunakan file database tunggal yang relatif kecil, mungkin juga perlu menyimpan file proyek, dependensi, dan berkas-berkas lainnya. Bahkan distribusi Linux, OS, atau Windows dapat digunakan untuk pengembangan dengan SQLite. Fitur-fitur yang ada di SQLite adalah SQLite bersifat gratis dan open source. Jadi tidak membutuhkan lisensi untuk penggunaannya. SQLite tidak membutuhkan server. SQLite sangat fleksibel. SQLite tidak membutuhkan konfigurasi atau pengaturan khusus agar dapat digunakan. SQLite bersifat cross-platform. SQLite tersedia di sistem berbasis Unix, yaitu Linux, macOS, Android, iOS, dan juga Windows. Itulah mengapa SQLite bersifat cross-platform. Kelebihan dari SQLite adalah penggunaan database-nya memiliki kelebihan yang membuat menjadi pilihan yang menarik sebagai kasus pengembangan perangkat lunak. Ringan dan mandiri. SQLite adalah sistem database yang ringan dan mandiri. Database SQLite terdiri dari satu file database yang dapat diintegrasikan langsung ke dalam aplikasi tanpa memerlukan instalasi atau konfigurasi server terpisah. Tidak memerlukan server. SQLite tidak memerlukan proses server terpisah untuk berjalan. Ini berarti tidak perlu membangun atau mengelola infrastruktur server untuk menggunakan SQLite. SQLite bersifat cross-platform yang didukung oleh platform Windows, macOS, Linux, Android, iOS. Hal ini memungkinkan pengembang untuk menggunakan SQLite dalam berbagai jenis aplikasi. Efisien dalam penggunaan sumber daya. SQLite dirancang untuk mengkonsumsi sedikit sumber daya sebanyak mungkin. Ini termasuk penggunaan memori yang efisien dan kinerja yang baik dalam berbagai situasi. Bahkan pada perangkat yang dengan sumber daya terbatas seperti ponsel cerdas atau perangkat IoT. Transaksi
menggunakan transaksi ACID, Atomic Consistency Isolation Durability, yang menjamin keandalan dan integritas data. Ini memungkinkan pengguna untuk melakukan operasi pengolahan data secara aman, termasuk operasi pembacaan dan penulisan. Dukungan fitur SQL lengkap, meskipun merupakan database ringan. SQLite mendukung sebagian besar fitur SQL standar, termasuk query kompleks, index, trigger, dan tampilan. Ini memungkinkan pengembang untuk menggunakan SQLite dalam berbagai kasus penggunaan, mulai dari aplikasi sederhana hingga aplikasi yang lebih kompleks. SQLite bersifat open source dan gratis. Perangkat lunak open source yang tersedia secara gratis di bawah lisensi domain publik. Ini berarti pengembang dapat menggunakan SQLite dalam proyek mereka tanpa biaya tambahan atau memiliki akses penuh ke kode sumbernya. Kekurangan dari SQLite, kinerjanya terbatas pada beban skala besar. SQLite mungkin tidak cocok untuk aplikasi dengan beban kerja skala besar atau tingkat transaksi yang sangat tinggi, karena SQLite menggunakan penguncian seluruh database pada level file. Ini dapat menyebabkan kinerja menurun ketika ada banyak pengguna yang mencoba mengakses atau memodifikasi basis data secara bersamaan. Tidak cocok untuk multi-user atau aplikasi server side, karena SQLite tidak memiliki server terpisah. Ia tidak dirancang untuk menangani banyak koneksi dari beberapa penggunaan secara bersamaan. Ini membuat kurang cocok untuk aplikasi multi-user atau aplikasi yang berjalan pada server yang melayani banyak klien secara simultan. Meskipun ada upaya untuk memperbaiki ini dengan menggunakan ekstensi seperti SQL Keeper untuk enkripsi dan dukungan untuk beberapa koneksi dalam mode share, namun performa mungkin masih terbatas dibandingkan dengan solusi server side seperti MySQL atau PostgreSQL. Tidak mendukung skala horizontal. SQLite tidak secara alami mendukung replikasi dan partisi data di sejumlah node, yang merupakan aspek penting dalam skala horizontal. Ini berarti bahwa jika aplikasi tumbuh dan memerlukan distribusi data yang di sejumlah server, mungkin perlu mempertimbangkan migrasi ke solusi database yang mendukung replikasi dan partisi data seperti MySQL Cluster, MongoDB, dan Cassandra. Keterbatasan dalam penanganan pembaruan skema. SQLite memiliki keterbatasan dalam penanganan perubahan skema, terutama untuk basis data yang sedang digunakan oleh aplikasi yang sudah didistribusikan. Nah, ini merupakan referensinya yang diambil. Terima kasih.